Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Risa Aulia selaku moderator pada presentasi kelompok 19B1. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja dipersilahkan kepada Saudara Sadam untuk melakukan share screen-nya. Terima kasih kepada Sadam. Langsung saja kita mulai presentasi oleh kelompok 19B1 yang akan mempresentasikan mengenai siklus pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas pada penyelewengan dana anak perusahaan PT Pelindo 4. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 19B1. Yang pertama, untuk slide selanjutnya, Sadam. Ada Hafiz Sadam Asurbewa dengan NPM 19110310005, kemudian dengan saya sendiri Risa Aulia dengan NPM 19110310027, dan ada Nur Hayati Widi Utami dengan NPM 19110310009. Slide selanjutnya. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja yang ingin dibahas dalam presentasi kelompok 9B1 pada siang hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini mengetahui urgensi materi dan kasus yang terjadi pada PT Pelindo 4. Selanjutnya untuk gambaran umum ini bertujuan untuk mengetahui profil perusahaan PT Pelindo secara umum. Selanjutnya ada kronologi kejadian untuk mengetahui awal terjadinya penyelewengan dana di PT Pelindo 4. Dan yang terakhir, ada studi kasus yaitu pemecahan dan solusi masalah melalui siklus pengeluaran pada PT Pelindo 4. Slide selanjutnya. Langsung saja, seperti yang kita ketahui gitu, mengapa siklus pengeluaran sangat penting bagi sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Karena apa? Dengan adanya sistem informasi akuntansi, seluruh data transaksi perusahaan dari aktivitas yang telah terjadi dapat dikumpulkan dan dapat disimpan dalam sebuah informasi akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan suatu keputusan karena dengan pertimbangan yang sangat diperhitungkan dapat melakukan kegiatan perusahaan dengan lebih efektif, efisien serta mendukung kemajuan perusahaan. Uraian mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi itu juga dapat kita lihat karena mereka memiliki pengaruh terhadap siklus pengeluaran atau expenditure cycle yang merupakan rangkaian kegiatan bisnis serta operasional terkait informasi secara terus-menerus berhubungan dengan pembelian dan pembayaran suatu barang atau jasa. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui, kegiatan dari sistem ke sistem akan diberikan penjelasan informasi dibutuhkan dalam dan kegiatan tersebut, sehingga hasilnya akan dikumpulkan, diproses, dan disimpan, dan dapat membantu para manajer ataupun direktur sebuah perusahaan keputusan. Untuk gambaran umum dari PT Pelindo 4, seperti yang kita ketahui, PT Pelabuhan Indonesia PT Indonesia Persero atau Pelindo 4 ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bidang kepelabuhan dan logistik. Bisnis utamanya itu akan memberikan jasa pelayanan untuk kapal, bongkar muat barang, dan peti kemas, bahkan sampai dengan pelayanan penumpang. Selain itu, PT Pelindo 4 juga membuka berbagai peluang kerjasama, operasi dan kerjasama usaha dengan berbagai macam pihak. Untuk sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, sistem akuntansi pengeluaran kas pada PT Pelindo menerapkan sistem pembayaran biaya-biaya atas pengeluaran perusahaan dengan menggunakan sistem voucher atau cash bank voucher. Dibayar tunai untuk semua pengeluaran kas, baik yang jumlahnya nominal besar atau nominalnya kecil. Karena dengan sistem informasi pengeluaran kas ini, kita dapat meminta baik dari elemen-elemen yang ada dalam PT Pelindo. Untuk kronologi kasus penyelewengan dari PT Pelindo 4 yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi pada terjadi penyelewengan rupa gitu kan.
Baik, pada kasus terkait mengenai pengeluaran kas dan persediaan di PT Pelindo IV ini uang persediaan dan pengangkutan material sirtu dan material proyek lainnya, trading ke ekspor dan trading ke lapak lokal. Dan dapat dilihat, oleh teman-teman semua, dari gambar kronologi kasus yang telah disediakan oleh kelompok 19B1 ini, dilihat bahwa direktur utama serta pelaksana BBM Unit Kerja dan di Pemasaran mana memberikan keputusan untuk, pembelian persediaan yang tidak berkaitan dengan perusahaan, sehingga ini termasuk dalam penyalahgunaan uang atau dana. Teman lihat di sini, untuk garis yang tidak putus-putus itu yang seharusnya terjadi gitu. Tetapi di garis yang tidak putus-putus itu yang seharusnya terjadi, namun di garis yang putus-putus itu yang sebenarnya terjadi. Kemudian perbuatan keduanya, dikaitkan dengan BPKP Sulawesi Selatan yang berdasarkan audit BPKP menyebutkan, bahwa negara dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia Pelindo ini dan PT Nusantara Terminal Service atau PT NTS diduga mengalami kerugian sebesar 10.301.012.000 rupiah. Itu terkait untuk, penyelewengan yang ada pada PT Pelindo. Kemudian, apa yang terjadi atas perbuatannya ini JPU melayangkan keduanya dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan, atas Undang-Undang 31 tahun 1999 dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, berikut ini merupakan kesalahan yang terjadi gitu. Seharusnya dana yang telah diberikan atau dana yang telah dimiliki ini digunakan untuk, kepentingan ekspor dan impor dan untuk kepentingan negara. Namun sayangnya oleh Direktur Utama PT NTS atau Kusmahadi ini digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga terjadi penyelewengan dana. Slide berikutnya. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus pada kali ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sadam Asurbela. Kepada Sadam, dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudari Risa Aulia telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Sebelumnya, sebelum masuk ke studi kasus, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait prosedur-prosedur yang telah kelompok kami analisis pada PT Pelindo IV. Adapun yang pertama yaitu prosedur pengendalian pengelolaan kas pada Pelindo IV, yang mana yang pertama yaitu ada prosedur pengendalian dan pengelolaan rekanan. Yang kedua adalah prosedur pengendalian dan pengelolaan kas, yang mana nantinya akan saya jelaskan satu persatu terkait prosedurnya dan nanti akan ada flowchart-nya. Langsung saja saya akan menjelaskan prosedur pengendalian dan pengelolaan rekanan. Yang pertama yaitu di kepala bagian. Pada kepala bagian, urusan yang pertama ini akan dilanjutkan kepada bagian akuntansi. Yang selanjutnya pada bagian akuntansi akan dilanjutkan kepada bagian urusan pajak dan selanjutnya akan ke bagian kas dan bank. Dan yang di terakhir pada bagian kas dan bank akan langsung dibagikan kepala keuangan. Selanjutnya prosedur pengadilan dan pengeluaran kas. Itu dari kepala bagian urusan langsung ke bagian akuntansi dan dari bagian akuntansi ke bagian kas dan bank. Yang mana kepada kepala bagian kas urusan ini yang mana memberikan dokumen-dokumen permintaan pembayaran yang diajukan dan ditandatangani oleh kepala bagian atau urusan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya ada pengeluaran yang ingin dikeluarkan di suatu perusahaan tersebut harus mengajukan dokumen-dokumen yang terkait, yang mana dokumennya tersebut langsung akan diberikan ke bagian akuntansi dan kemudian akuntansi untuk diperiksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian nilainya. Dari bagian akuntansi, bagian selanjutnya adalah bagian urusan pajak. Setelah diperiksa bagian akuntansi, dokumen diserahkan kepada urusan pajak untuk diperiksa disesuaikan dengan tarif perpajakannya.
Setelah diurusan ke pajak, yaitu ke bagian kas dan bank. Setelah diserahkan ke urusan pajak, dokumen diserahkan ke bagian kas dan bank untuk disetujui oleh kepala urusan dan kepala bagian. Selanjutnya itu kepada kepala keuangan, yang mana dokumen yang telah disetujui oleh kepala keuangan, urusan keuangan, akan diserahkan kepala keuangan. Setelah disetujui, kepala keuangan akan mengeluarkan voucher pembayaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur pengendalian dan pengeluaran kas, yang mana dari kepala bagian atau urusan, yang mana dokumen permintaan pembayaran diajukan dan ditandatangani oleh kepala bagian atau urusan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk diperiksa kelengkapan dokumen dan upaya nilai. Itu dilanjutkan kepada bagian kas dan bank. Setelah diperiksa ke bagian akuntansi, dokumen akan ke bagian kas dan bank untuk mengeluarkan voucher pembayaran kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur pengeluaran kas pada PT Pelindo. Pengeluaran kas bank di kantor direksi ada 3 macam pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran kas bank di kantor direksi. Yang kedua, pengeluaran kas bank melalui pendebetan langsung oleh bank. Yang ketiga, yaitu pengeluaran kas di kantor direksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengeluaran kas bank di kantor direksi, yang mana di bagian menerima memo permintaan pembayaran atau MPP atau rekapitulasi permintaan pembayaran, yaitu berikut adalah voucher yang akan saya jelaskan tentang pengelolaan kas, yang mana bagian akuntansi yaitu proses pengecekan adalah bagian keuangan menerima memo permintaan pembayaran atau rekapitulasi permintaan pembayaran, dan bagian akuntansi yang ditandatangani dan memastikan pembayaran dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Selanjutnya MPP itu ada 2 pilihan, disetujui atau tidak. Bila tidak, akan proses penandatanganan MPP akan lari ke bagian akuntansi dan direksi, dan surat transfer bank ditandatangani oleh bagian akuntansi dan direksi, dan selanjutnya ada di bagian keuangan. Dan MPP valuta asing yang disetujui atau surat transfer bank akan diproses menandatangani MPP oleh bagian akuntansi dan direksi. Selanjutnya informasi seputar nominal, nama, alamat, dan nomor rekening bank penerimaan pembayaran itu adalah surat yang ada pada transfer bank tersebut. Selanjutnya ke bagian keuangan, yaitu MPP yang bertanda tangan atau bagian akuntansi dan direksi, dan surat transfer bank bertanda tangan bagian akuntansi dan direksi akan diberikan pada proses penandatanganan oleh kepada kepala bagian keuangan, yang mana apabila sudah ditandatangani, MPP tersebut akan diberikan pada kepala urusan kas dan bank. Nah, di bagian keuangan dimulai dengan cara menerbitkan dokumen atau membuat surat pembayaran rutin, yang mana hasilnya adalah surat pembayaran rutin. Dalam surat pembayaran rutin tersebut terdapat keterangan yaitu jenis transaksinya, tanggal pembayaran rutin, nama penerima, dan nomor rekening bank. Yang mana ditujukan yang terakhir yaitu kepada kepala urusan kas dan bank. Jadi dari prosedur-prosedur ini semua yang terakhir akan tertuju pada bagian keuangan atau bagian urusan kas dan bank. Selanjutnya prosedur pengendalian dan pengelolaan pengeluaran kas, yang mana bagian keuangan dimulai dengan membuat bukti pengeluaran bank atau AU12 dan bilet giro, yang mana hasilnya itu ada rangkap 3. Yang pertama bukti pengeluaran bank AU12, yang kedua ada bilet giro, yang ketiga ada buku bank. Keterangan yang ada pada bukti pengeluaran bank itu meliputi penerimaan, alamat, penerimaan jumlah, uraian, transaksi, kode rekening, dan nomor bukti pengeluaran bank, yang hasilnya nanti akan dikirimkan ke diotorisasi oleh ke bagian keuangan, yang mana bagian keuangan akan dikirim lagi kepada urusan kas dan bank. Selanjutnya pada bagian keuangan, dimulai dari membuat surat pengantar bilet giro, ada rangkap 3 yaitu surat pengantaran bilet giro, yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya surat pengantaran bilet giro tersebut akan diotorisasi oleh ke bank keuangan dan direksi, yang mana dikirim kepada kepala urusan kas dan bank. Selanjutnya adalah prosedur pengendalian dan pengelolaan pengeluaran yang terkait dengan kas. Yang pertama yaitu kepala urusan kas dan bank, yang mana menerbitkan ada 7
surat, yaitu yang pertama surat pengantar bilet giro, yang kedua buku bank, yang ketiga bilet giro, yang keempat bukti pengeluaran bank AU12, dan yang kelima surat pembayaran rutin, yang keenam yaitu MPP, yang ketujuh itu surat transfer. Yang mana surat-surat atau dokumen-dokumen ini adalah yang dari flowchart yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Dan akhirnya langsung diisi aplikasi transfer, yang mana akan dikirim ke bank atau bank BUMN. Selanjutnya kepada kepala urusan kas dan bank, yaitu menerbitkan surat pengantar bilet giro, buku bank, bilet giro, bukti pengeluaran bank AU12, surat pembayaran rutin, MPP, dan surat transfer. Di mana hasilnya nanti di bagian kepala urusan kas dan bank ini akan divalidasi telah dibayar oleh bank ke bagian akuntansi. Yang selanjutnya itu bagian akuntansi, sama seperti yang sebelumnya, ada 7 dokumen, yaitu surat pengantaran bilet giro, buku bank, bukti pengeluaran bank AU12, surat pembayaran rutin, MPP, dan surat transfer, yang mana nantinya akan divalidasi juga dan telah dibayar oleh bank, dan hasilnya akan diserahkan ke pencatatan transaksi di buku kartu rekening buku bank. Sekian presentasi dari saya terkait prosedur-prosedur ataupun sistem yang ada pada PT Pelindo 4 yang telah kami analisis bersama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan presentasi kepada Nur Hayati Widi Utami. Kepada Nur Hayati, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Hafiz Sadam atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prosedur pengendalian dan pengelolaan pengeluaran kas pada bagian pendebetan langsung oleh bank. Nah, yang pertama, di sini bagian keuangan itu membuat bukti pengeluaran bank atau dalam hal ini formulir AU12 dan bilet giro. Kemudian, bukti pengeluaran bank atau formulir AU12 ini beserta bilet giro dan buku bank dimintai otorisasi atau diminta tanda tangan dari kepala bagian keuangan yang kemudian selanjutnya akan dikirimkan kepada kepala urusan kas dan bank. Nah, untuk bukti pengeluaran bank itu sendiri, itu memuat beberapa informasi seperti nama penerima, alamat penerima, jumlah atau nominal dari jumlah yang akan dikeluarkan atau yang akan dibayarkan, kemudian uraian transaksi, kode rekening, dan penomoran bukti pengeluaran bank itu sendiri. Nah, selanjutnya, selain membuat beberapa dokumen yang telah disebutkan, bagian keuangan juga bertanggung jawab membuat surat pengantar bilet giro yang dibuat rangkap 3, kemudian dimintai otorisasi atau dimintai tanda tangan kepada kepala bagian keuangan dan direksi, yang selanjutnya akan diteruskan kepada kepala urusan kas dan bank. Nah, selain itu, bagian keuangan juga bertanggung jawab untuk membuat bukti pengeluaran bank yang dalam hal ini memuat beberapa informasi seperti nama penerima, alamat penerima, jumlah dan nominal transaksi, uraian transaksi, kode rekening, penomoran bukti pengeluaran bank yang kemudian dimintai otorisasi oleh kepala bagian keuangan, yang selanjutnya akan dicatat pada buku bank dan diberikan cap atau otorisasi dari bagian keuangan yang kemudian data atau file tersebut akan disimpan di database keuangan yang selanjutnya pada buku bank itu akan dilanjutkan atau diteruskan kepada bagian akuntansi untuk dilakukan pembukuan pada kartu rekening buku besar. Nah, next slide. Oke, nah selanjutnya itu mengenai pengeluaran kas di kantor direksi. Nah, untuk hal ini, itu juga melibatkan bagian keuangan. Ada bagian keuangan bertanggung jawab untuk membuat MPP atau mengecek atau memeriksa MPP bertanda tangan pada bagian akuntansi dan direksi. Jadi sebelum diteruskan kepada bagian keuangan, bagian akuntansi itu terlebih dahulu harus memeriksa MPP, kemudian apabila MPP tersebut sudah valid dan benar, maka bagian akuntansi akan memberikan cap dan tanda tangan dari bagian akuntansi itu sendiri dan kepada direksi. Selanjutnya, setelah
MPP tersebut diperiksa dan diotorisasi, bagian akuntansi juga telah membuat surat transfer bank bertanda tangan bagian akuntansi dan direksi, kemudian diserahkan kepada bagian keuangan. Setelah diserahkan ke bagian keuangan melakukan proses penandatanganan oleh kepala bagian keuangan, yang selanjutnya MPP dan surat transfer tersebut akan diteruskan kepada kepala urusan kas dan bank. Nah, di bagian keuangan itu juga, selain melakukan pemeriksaan dan pemberian tanda tangan atau otorisasi terhadap berkas-berkas tersebut, bagian keuangan juga harus membuat surat pembayaran rutin. Nah, surat pembayaran rutin ini memuat seperti jenis transaksi, tanggal pembayaran rutin, nama penerima, nomor rekening, dan bank. Nah, adapun transaksi pembayaran rutin ini seperti pengeluaran-pengeluaran yang umumnya terjadi secara rutin atau terjadi setiap bulan untuk kepentingan dan keperluan perusahaan, seperti biaya administrasi bank, seperti biaya telepon, biaya administrasi perkantoran, dan biaya-biaya lain yang memang terjadi atau dikeluarkan secara rutin dan berkala setiap bulan. Selanjutnya, selanjutnya masih di pengeluaran kas di kantor direksi. Nah, ini setelah berkas atau dokumen-dokumen itu diserahkan kepada kepala urusan kas dan bank, nah, maka kepala urusan kas dan bank ini meneruskan bukti pengeluaran bank berupa formulir AU12 itu untuk dibayarkan atau diberikan kepada penerima atau orang yang memiliki hak untuk menerima pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya, selain melakukan proses pembayaran tersebut, kepala urusan kas dan bank juga bertanggung jawab untuk menerima tanda tangan atau bukti terima dari penerima itu sendiri sebagai sebagai bukti bahwa memang pembayaran tersebut telah dilakukan dan diterima oleh orang yang berhak menerima pembayaran tersebut. Selanjutnya, bukti tersebut akan diberikan atau dikembalikan kepada bagian keuangan untuk diotorisasi atau ditandatangani oleh kepala bagian keuangan. Nah, setelah ditandatangani oleh kepala bagian keuangan, bukti pengeluaran tersebut akan dicatat oleh bidang keuangan, dicatat pada buku bank yang kemudian akan dicap. Selanjutnya, salinan dari bukti pengeluaran tersebut akan disimpan ke dalam database keuangan. Yang selanjutnya, bukti tersebut dan buku bank yang sebelumnya telah dicatat mengenai bukti pengeluaran tersebut akan diberikan kepada bagian akuntansi. Nah, bagian akuntansi akan menggunakan buku bank tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembukuan ke dalam kartu rekening buku besar. Selanjutnya, nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Risa Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sadam dari presentasinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin Sadam bisa stop share screen-nya. Baik, sebelum menutup presentasi pada siang hari ini, sebelumnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai presentasi dari kelompok 19B1. Dengan adanya penyimpangan dan penyalahan uang atau dana proyek penyediaan dan pengangkutan material sirtu dan material proyek lainnya, trading kelapa ekspor dan trading kelapa lokal Rp12.000. Jadi permasalahan ini terjadi karena adanya kecacatan sistem yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ada gitu. Kemudian jika terjadi kecacatan pada sistem yang terjadi dan tidak sesuai, hal ini disebabkan karena mantan direktur utama itu dengan kewenangannya menggunakan uang tersebut gitu untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Dan menurut kami dengan adanya kecacatan dan pemberlakuan bukti-bukti kas keluar yang mana harus pada kali ini harus lebih tingkatkan lagi pengawasannya sehingga dapat meminimalisir atau bahkan memberantas kejadian seperti ini gitu. Kemudian permasalahan yang terjadi ini juga
seperti yang tadi udah disebutkan bahwa akan adanya kecacatan, baik dari dokumen yang diajukan ke pihak akuntansi yang mana tertulis untuk pembelian yang terkait perusahaan dan dapat dicairkan, kepada voucher pembayaran kas serta ditandatangani oleh bagian keuangan yang berwenang, sehingga dapat dicairkan. Tetapi pihak direktur utama dengan kewenangannya menggunakan uang tersebut untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan perusahaan. Dan untuk kritik maupun saran dari kelompok kami, sebagaimana dengan perusahaan besar milik negara juga, seharusnya pihak perusahaan harus lebih peka terhadap sistem agar kejadian ini tidak terulang kembali. Karena kejadian ini akan memberikan kerugian kepada negara gitu kan. Dan hal ini dapat dimulai dengan menindaklanjuti keputusan yang telah diambil oleh direktur utama agar dapat diperhatikan sehingga dapat minimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan di dalam sebuah perusahaan serta lebih meningkatkan pengawasan terkait kas yang keluar, yang mana harus benar-benar sesuai dengan keadaan dokumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 19B1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.